Selain memang masjid ini menjadi sejarah atau bukti sejarah, tempat ini juga menjadi tempat nongkrong karena memang banyak disediakan tempat-tempat duduk, termasuk banyak beberapa tempat untuk beli makanan seperti KFC dan lain sebagainya. Ini merupakan Masjid Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bersebelahan dengan Masjid Ghamamah, Masjid Rasulullah. Inilah proses antrian masuk ke dalam makam Rasulullah melewati pintu 1 atau Babus Salam, yang mana makam Rasulullah SAW ada di bawah kubah hijau. Dan pastikan di sana tidak bisa kita berdoa terlalu lama, hanya bisa berjalan dan sambil berdoa dan mengucapkan salam kepada beliau. Semoga yang melihat video ini segera bisa ziarah ke makam Rasulullah. Ini adalah bentuk kamar mandi di Masjid Nabawi, yang mana kamar mandinya menggunakan eskalator. Jadi kamar mandi di Masjid Nabawi menggunakan eskalator. Tapi ada juga yang menggunakan tangga di sebelah kanan saya ini, akan tapi jauh lebih mudah ketika kita menggunakan eskalator. Jadi kamar mandinya seperti ini. Adalah bentuk kamar mandi dari Masjid Nabawi. Ternyata masih ada ke bawah lagi, yang saya kurang tahu ini ada apa di bawah. Kita intip saja. Oh, di bawah juga sama, ternyata kamar mandi. Di sebelah kiri ada tempat parkirnya. Jadi tempat parkirnya ada di basement di bawah dari Masjid Nabawi ini. Ini adalah tempat parkirnya. Cukup sepi untuk hari ini, tidak begitu banyak. Untuk pintu keluarnya, jadi kita mencoba untuk masuk lagi ke area kamar mandi Masjid Nabawi yang memang ada di bawah tanah. Dan ini bentuk kamar mandinya.
kita akan kembali ke atas untuk menuju ke pelataran Masjid Nabawi lagi. Kita naik terus menuju ke pelataran luar dari Masjid Nabawi. Ya, ini suasana Masjid Ghamamah, Masjid Rasulullah SAW ketika saat malam hari. Yang mana pada saat ini atau saat malam hari Masjid Ghamamah begitu ramai karena memang sekaligus menjadi tempat untuk nongkrong, tempat untuk bersantai, yang mana disediakan banyak tempat duduk dan pastinya banyak penjual-penjual. Termasuk juga di Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena memang bersebelahan. Dan juga menariknya di sini bagi para pecinta ayam tepung KFC, Anda tidak usah bingung karena di sini ada KFC. Yang bisa kita lihat di sana banyak sekali yang ngantri karena memang pecintanya, peminatnya cukup banyak, dan kemudian biasanya dimakan di tempat-tempat yang disediakan seperti di depan yang kami syuting ini. Banyaknya lampu menambah kecantikan malam ini di area Masjid Ghamamah, yang mana menurut saya ini adalah salah satu spot terbaik yang ada di sini karena ini ya begitu indah, ada perpaduan hotel dengan Masjid Ghamamah dengan lampu-lampunya. Salah satu terowongan ini, Beb, ya. Tapi bukan Mina ini ya. Bukan terowongan, bukan ya. Dibikin dicor aja. Kalau kan Mekah baru gunung Kerok ya. Ini adalah Masjid Bani Unef, di mana Nabi Muhammad pernah menyolati jenazah. Bani Unef ada di masjid ini, sehingga ini menjadi salah satu catatan sejarah, bukti sejarah yang alhamdulillah masih ada hingga sekarang. Ini penampakannya Masjid Bani Unef. Bahkan di atasnya tidak ada atapnya, sehingga kalau siang malam bisa kehujanan. Ya, kita akan memasuki sumur yang tidak banyak yang tahu. Ini sumur, salah satu sumur sejarah di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana memang tidak dibuka untuk umum karena masih menjadi kepemilikan pribadi, sehingga hanya mobil-mobil pribadi yang bisa masuk ke area ini. Untuk bis masih belum bisa. Kita masuk. Dan ternyata ini posisi sumurnya ada di area kebun kurma, yang mana masih sangat-sangat minim sekali yang tahu, bahkan ini sangat sepi sekali. Saya hanya berlima bersama keluarga dan juga mutawifnya. Ini masjidnya. Kita sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu.
istilah dia, nama istilah, tapi masjidnya Masjid An-Nur, Masjid Usbah. Ya. Karena memang pada saat itu ada sahabat yang pulang kemalaman kemudian mau pulang kemalaman ziarah ke Rasulullah di sini bertamu, nggak gelap, nggak kelihatan. Dan sama Rasul diambil 2 tangkai kayak satu-satu. Kayak seperti senter yang mengarahkan dia pulang ke rumahnya. Ini masih bentuk aslinya dari zaman dulu, Bib? Kalau yang lama zaman Utsmaniyah ya, tapi yang baru-baru ini baru kemarin dibangun. Awalnya ini nggak ada ini, awalnya ngambil kayak gini. Yang kemarin sebelum Covid ya. Sekarang dikasih. Oh, sebelum Covid itu belum. Alhamdulillah ini akhirnya di Masjid Usbah ya, tadi ada sumur hajimnya. Ternyata setelah ke depan kita mencoba untuk bertanya-tanya dengan yang ada di depan, yang ada di petugasnya. Alhamdulillah ada kuncinya dan mau dibukakan, dan ini kita insya Allah bisa mengambil airnya untuk mengalap barokah. Alhamdulillah, bisa kita lihat di sana sudah dibukakan oleh petugasnya. Ini kita sudah bisa mulai mengambil airnya. Dan proses untuk cari wong Jawa ngangsu, ya Mas ya? Ngangsu. Tapi ini air yang insyaallah barakah. Ngangsu kabar. Jadi itu gue usahain ini. Alhamdulillah, ini kita sampai di rute selanjutnya, yakni di Bi'ir Gharas. Kita lihat tulisannya dulu di sini. Ada tulisannya di sini, Ismul Masyru' Bi'ir Gharas. Yang mana Bi'ir Gharas ini, masya Allah luar biasa, cuacanya sangat panas ya. Jadi mantap pokoknya di Madinah, Makkah, luar biasa. Yang mana Bi'ir Gharas ini merupakan sumur di mana Kanjeng Nabi wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk, lebih tepatnya, untuk dimandikan menggunakan air sumur ini. Jadi ini adalah sumurnya yang pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad bersabda, Kanjeng Nabi Muhammad meminta untuk dimandikan dengan air sumur Bi'ir Gharas ini dengan menggunakan 7 kaleng pada saat itu. Alhamdulillah. Jadi ini adalah Bi'ir Gharasnya. Memang tidak begitu terlihat, agak harus jauh lebih dekat memang, cuman karena ditutup. Dan airnya pun bisa diambil dari sini untuk pengalirannya. Alhamdulillah, ini kita ada di sumur Salman Al-Farisi, yang mana sebenarnya sumurnya ada di sebelah sana. Cuman kemudian aliran sumber airnya dialirkan ke sini. Masya Allah, airnya begitu deras. Ini sumur Salman Al-Farisi. Ini kita berada di sebelah sumur Salman Al-Farisi, Bi'ir Salman Al-Farisi. Kita lihat airnya, Masya Allah, seperti halnya air kolam ya. Alhamdulillah, di sini juga ada mentok-mentoknya. Ini aliran airnya, Masya Allah.
menuju ke makam Baqi' ba'da subuh, karena memang salah satu makam Baqi' jam bukanya adalah ba'da subuh, apalagi ketika ba'da subuh ada yang meninggal dan dikuburkan, dimakamkan di makam Baqi' ini. Ini pemakaman Baqi' ya, kata Imam Malik memakamkan 10.000 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu pojokan sana itu namanya Hawdah. Sana ada 6 makam, ada Nabi 6 makam yang paling pojok. Termasuk yang paling dekat itu karena Sayyidah Fatimah. Terus yang depan pamannya Nabi Sayyidina Abbas. Terus putranya Sayyidina Hasan. Semua di sini. Ini semua istrinya Nabi. Iya, kecuali 2. Kecuali Sayyidah Khadijah sama Sayyidah Maimunah di Mekah. Kalau ini Lain sini semua. Sayyidah Aisyah di sini. Insyaallah. Di sini ada 2 makam ya, 2 makam. Ada saudara Sayyidina Ali, Sayyidina Aqil bin Abi Thalib sama sahabat Abdullah bin Ja'far At-Thayyar. Sayyidina Ali Abi Thalib di sini. Enggak. Saudaranya Aqil bin Ali, Aqil bin Abi Thalib. Aqil bin Abi Thalib. Berarti sepupunya Kanjeng Nabi juga? Iya. Saya ini pandangannya. Itu lagi ngubur. Lagi ngubur di sana. Yang disalatkan. Inilah makam Baqi' di Madinah, lebih tepatnya di sebelah Masjid Nabawi, yang mana para ahli kubur makam Baqi' adalah orang-orang yang sangat beruntung karena yang akan dibangkitkan setelah Nabi Muhammad, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar adalah para ahli kubur makam Baqi'. Ibunya Sayyidina Ali atau Sayyidina Fatimah bintu Asad, yang mana yang mengasuh Nabi waktu kecil. Dan dari dekatnya Nabi kepada beliau, waktu mau dimakamkan, beliau Rasulullah masuk dulu ke liangnya, ke makamnya, ditiduri dulu sama Rasulullah. Apa kata Nabi? Ini jenazah tidak akan dihimpit dengan tanah. Karena apa? Berkat daripada ditiduri sama Nabi SAW tanahnya dulu. Itu dari sayangnya beliau kepada Sayyidah Fatimah bintu Asad, ibu daripada Sayyidina Ali atau istrinya Abu Thalib. Adapun ini adalah Sayyidah Halimah Sa'diyah, ya, yang menyusui Nabi waktu kecil. Makam Sayyidah Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad atau dekat Taif sana. Kurus itu jadi. Ya, jadi gemuk berkat merawat Nabi ya. Ya. Yang ini Beb, depan ini Beb. Depan ini ya. Makam dari Sayyidah Halimah Sa'diyah, yang perempuan yang sangat istimewa karena beliau yang berkesempatan menjadi perempuan yang menyusui Nabi pada saat masa kecil Kanjeng Nabi, sehingga nama beliau menjadi populer di Indonesia untuk diambil berkahnya, dan banyak perempuan-perempuan Indonesia yang menggunakan nama beliau, Halimah Sa'diyah. Gundukannya kenapa kok kecil-kecil, Beb? Mana itu? Ya biasanya kalau di Indonesia kan besar-besar gundukannya, panjang-panjang. Nanti lama-lama dia habis diisi lagi nanti. Kalau sudah dilihat sudah apa kan sini kalau panas ekstrim ya, dingin juga. Jadi ke jenazah cepat nggak ada, cepat hilang. Nah, kalau sudah hilang nanti diisi lagi. Nah, depan itu ada makam paling besar, satu kotaan besar, itu makam Syuhada Harro. Harro itu daerah. Harro Gorbia, Harro Sarkia. Daerah barat, daerah timur. Nah, dulu daerah timur sini mereka nggak mau baiat sama Yazid, membela Sayyidina Husain, sehingga dibantai semua, dimakamkan dalam satu lubang sana.
yaitu namanya Haros Syuhada Haros Syarqiyah. Juga ada makam Sayyidina Ibrahim, putranya Nabi yang meninggal waktu kecil, yang bersamaan dengan gerhana bulan. Sehingga apa? Sahabat mengira gerhana bulan terjadi karena meninggalnya putranya Nabi. Tetapi sama Nabi disampaikan atau Jelaskan. ya, bahwasanya nggak ada hubungan antara meninggal seorang dengan gerhana bulan. Dan waktu dimakamkan, dia Rasulullah sedih, tapi yang paling sedih Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa Melebihi sahabat, melebihi Nabi sendiri. Ditanya sama Rasulullah, ya Umar, kenapa kamu sedih seperti ini? Ya Rasulullah, gimana nggak sedih? Ini satu anak kecil dan putramu, dan engkau yang memakamkan, engkau yang mensolati, engkau yang mendoakan, dan engkau yang masukkan langsung. Lalu nanti bagaimana nasibnya Umar bin Khattab? Siapa yang mendoakan, siapa yang mensolati? Itu yang dibuat sedih oleh Sayyidina Umar. Ya. Makamnya di sana nanti. Sayyidina Ibrahim putra Ibrahim putranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena putra yang lain itu wafat di Mekah. Ini yang dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Ya, namanya Sayyidina Ibrahim. Meninggal waktu kecil. Ada juga nanti Imam Malik. Ya, Imam Malik Hijrah, Imam Malik bin Anas Maliki. Imam Maliki. Di sini juga Imam Maliki. Termasuk Imam Nafi, ya. Sahibul Qurra, apa namanya, kalau sanad daripada bacaan Al-Qur'an biasanya banyak kepada Imam Nafi. Ya. Juga Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, ulama Mekah juga meninggal di sini. Terus yang biasa di Banjar dibikin acara manaqib Syekh Saman. Itu di Madinah juga. Ada juga Sulaiman Al-Qurdi, Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, ya, pengarang Hasyiah Madaniyah. Itu dekat Sayyidina Fatimah sana. Banyak ulama-ulama atau para sahabat, kurang lebih 10.000 sahabat dimakamkan di pemakaman Baqi ini. Ini Baqi yang lama, itu Baqi yang baru. Pelebaran berarti. Pelebaran, ya. Setelah Sayyidina Utsman itu Baqi yang baru. Ini semua Baqi yang lama. Nah, Terus? ini namanya Syuhada Harra ini, yang depan. Bangunan yang besar-besar itu ada kubah-kubah. Dulu kalau yang lama itu ada kubahnya semua, makanya Hautahul Bait, Banatun Nabi, itu ada kubah-kubahnya yang Sayyidina Utsman. Makanya masih ada pondasi. Dulu sini ada masih namanya Sayyidina Ismail, saudaranya Imam Ali Uraidi. Tapi sekarang sudah nggak diketahui daerah sini itu. Ada batunya, pondasinya ada dulu. Yang ibaratnya yang makam yang ditumpangi itu Ya semua, jadi kalau memang ada nggak dimasukin, tapi kalau sudah hilang diisi lagi. kalau yang istilahnya yang terkenal kayak Imam Malik gitu. Enggak, itu enggak. Enggak. Yang lain itu. Salam. Makam Sayyidina Ibrahim putra baginda Nabi Muhammad SAW yang kecil, yang meninggal pada saat masih kecil. Makam Imam Malik dan Imam Nafi Sahibul Qurra. Yang Imam Malik yang mana, Bib? Ini Imam Malik. Imam Maliki Mazhabul Arba'ah yang sangat terkenal. Dan ini Imam Nafi Sahibul Qurra. Para hafid insyaallah sangat familiar dengan Imam Nafi beliau. Ini merupakan pintu keluar makam Baqi yang sebenarnya adalah juga pintu masuk, karena tadinya masuk lewat sini dan keluar lewat sini. Nah, Oh itu. pada tahun 1990-an yang memakan korban sebanyak 3.000-an. Ditutup sekarang. Ditutup sekarang, Gus. يا حج خروج يا حج يا دي تحت النار.
Jadi ini apabila panjenengan semua ingin belanja yang murah, mending beli di pinggiran yang seperti ini, yang mana harganya sangat-sangat murah dibandingkan jika membeli di toko. Cara membersihkan pelataran Masjid Nabawi, Masjid Masjidil Haram, maaf. Alhamdulillah, ini kita sekarang perjalanan pulang menuju ke Indonesia, tanah air tercinta, dengan tetap menggunakan pesawat Garuda, pesawat andalan Indonesia yang memang menjadi pesawat nomor 1 terbaik saat ini di Indonesia. Ya, kita lihat masih antri untuk masuk ke dalam pesawat. Perjalanan dari Bandara Jeddah sekitar jam 19.40, yang mana jadwal tiba sekitar jam 9 waktu Jakarta atau waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan bermalam di pesawat. Alhamdulillah, saya doakan semoga para jamaah An-Nadiriyah, para santri, para ustadz-ustadzah An-Nadiriyah, termasuk jamaah Sholawat Kubro, jamaah Simtuduror, jamaah Rotibul Haddad, jamaah Rijalul Ansor, dan seluruh yang melihat video ini, teman-teman saya semuanya sudah saya doakan bisa segera menyusul ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma amin.